Yang paling fatal dari pernyataan Willy Aditya adalah ketika dia kemudian menyenggol Presiden Jokowi. Karena menurut Willy Aditya gitu ya, terjadinya politisasi aparat penegak hukum yang semena-mena, yang menginjak-injak ini hari ini, itu karena yang jadi presiden adalah petugas partai katanya. Selamat malam semuanya. Kemarahan Partai Nasdem karena Joni Plate ditahan oleh Kejaksaan Agung nampaknya hari ini sudah tidak bisa dibendung. Karena emosinya sudah meluap-luap gitu ya. Emosi jiwa, emotional damage. Pernah dengar kan yang kayak gitu? Emosi gitu. Ya karena selucu-lucunya Joni Plate menggunakan rompi warna pink, Blackpink. Ya karena warnanya pink, terus kemudian ada hitam-hitamnya, Blackpink. Itu mau konser di mana itu ya? Blackpink. Ya karena selucu-lucunya Joni pakai rompi warna pink, tetap aja dia sebagai sekjen Partai Nasdem. Dan yang namanya sekjen sebuah partai gitu ya, memang biasanya dihormati oleh semua anggota partai gitu. Tapi kalau pakai warna pink itu lucu sih. Harusnya Nasdem tuh minta lewat KPK aja deh gitu ya, biar pakai oranye lumayan. Ini pink. Makanya tambah emosi itu kader-kader Nasdem. Ya setidaknya itulah yang tergambar oleh Willy Aditya kemarin ketika berbicara di Universitas Muhammadiyah gitu. Karena nampaknya Willy Aditya ini marah sekali, emosi sekali gitu ya. Dan yang namanya orang emosi kadang-kadang itu suka kelewatan, suka kebablasan. Karena Willy Aditya tiba-tiba bicara soal politisasi aparat penegak hukum. Dengan berapi-api, dengan penuh emosi gitu ya. Willy Aditya ini bilang bahwa hari ini semua diinjak-injak, aparat semena-mena. Masa sih gitu? Masa iya cuma dikasih rompi warna pink jadi semena-mena sih? Ya karena hari ini dan kemarin itu yang ditangkap kan cuma Joni Plate gitu ya. Nggak ada tuh yang semena-mena. Apa iya? Apa iya kita diinjak-injak? Emang kalian ngerasa diinjak-injak? Emang kalian nonton YouTube saya ini sambil diinjak-injak? Enggak kan? Jadi ya itulah orang emosi yang suka kelewatan atau kebablasan gitu. Karena bagi saya kasus Joni Plate ini hanya soal waktu saja gitu. Karena bukti-buktinya sudah terlalu banyak gitu. Kasus ini sudah diselidiki sejak tahun lalu. Ini hampir setahun ini. Jadi kalau pada akhirnya Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka, ya wajar aja gitu. Yang namanya orang terlibat, kena kasus korupsi, ya ditahan, itu konsekuensi gitu. Yang politisasi itu kalau misalkan udah ada buktinya, sudah ada pernyataan-pernyataan dari saksi-saksinya gitu ya. Tapi kemudian nggak ditahan-tahan, itu politisasi. Tapi kalau sudah ada buktinya, kemudian ditahan, ya sudah benar gitu. Ini hukum yang benar kayak gini. Dan lagian yang menjadi tersangka itu banyak, nggak cuma Joni Plate. Sebelumnya kan sudah ada beberapa itu. Ada 5-6 orang yang sudah menjadi tersangka gitu. Kenapa kemudian ini dianggap sebagai politisasi aparat penegak hukum? Apa ya? Dan lagian Willy Aditya, Partai Nasdem, Surya Paloh dan kawan-kawan gitu ya. Kan sebenarnya kita bisa sama-sama lihat di lapangan gitu bahwa pembangunan infrastruktur BTS ini di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia emang banyak yang bermasalah, terlalu banyak bukti-buktinya dan itu nggak bisa direkayasa gitu. Berbeda misalkan pembangunannya selesai semua, aktif, berfungsi dengan normal, bisa dinikmati oleh masyarakat, tiba-tiba Joni Plate tetap ditahan. Itu baru politisasi. Tapi kalau memang mangkrak yang jadi pun sudah dibangun pun nggak bisa digunakan, itu emang kena kasus korupsi ini gitu. Emang dikorupsi ini. Apanya yang politisasi? Jadi hari ini saya ngelihat Partai Nasdem itu semakin mirip dengan FPI gitu. Karena dikit-dikit kriminalisasi, politisasi sama ini. Kalau di FPI kan kalau ada ulamanya ditahan oleh
kepolisian gitu ya. Terus kemudian bilang ini kriminalisasi ulama. Wah, ini di Nasdem ketika ada sekjennya atau kader Partai Nasdem ditangkap oleh Kejaksaan Agung, tiba-tiba dibilang politisasi aparat penegak hukum. Apa coba? Dari kriminalisasi ke politisasi ya. Dan bagi saya gitu ya, itu nggak ada yang diinjak-injak. Bahwa kemudian Joni Plate itu diborgol kemarin gitu ya, yang mungkin dianggap menginjak-injak harkat dan martabat gitu ya. Itu bagian dari konsekuensi gitu. Karena yang menginjak-injak duluan ya Joni Plate. Dia yang korupsi dulu gitu. Dia yang menginjak-injak harkat martabat masyarakat dan bangsa Indonesia. Makanya kalau kemudian dia diborgol, ya udah sesuai gitu. Sama lah, dia nginjak-injak, kita injak-injak balik. Gitu. Ya kira-kira gitu lah. Dan gak ada yang terinjak-injak gitu ya. Kita semua itu seneng gitu. Paling ya terinjak-injak cuma Joni Plate, adiknya tuh yang kena kasus korupsi juga gitu. Yang juga mendapatkan uang korupsi dari kasus BTS ini. Ya meskipun pada akhirnya dikembalikan katanya ya. Yang ketahuan dikembalikan, yang nggak ketahuan gimana? Banyak. Apalagi si Willy ini bilang, wah kita semua resah. Nggak ada. Kita semua bahagia. Kalaupun kita resah hari ini gitu ya, kemarin gitu ya. Ya mungkin karena nggak dapat tiket Coldplay misalkan. Itu resah kita gitu. Udah nunggu sejam, nggak dapat, resah lah. Tapi kalau ngeliat Joni Plate pakai rompi warna pink, ya lucu. Apanya yang meresahkan gitu. Jadi yang resah ya paling cuma Partai Nasdem aja. Kita mah enggak gitu. Kita aman-aman aja. Kita asik gitu. Siap-siap nonton Coldplay. Terus yang paling fatal dari pernyataan Willy Aditya adalah ketika dia kemudian menyenggol Presiden Jokowi. Karena menurut Willy Aditya gitu ya, terjadinya politisasi aparat penegak hukum yang semena-mena, yang menginjak-injak ini hari ini, itu karena yang jadi presiden adalah petugas partai katanya. Ini mohon maaf gitu ya, kita bisa berdebat tentang banyak hal, kita bisa berbicara tentang banyak isu gitu ya. Tapi kalau sudah nyenggol Presiden Jokowi, wah ini nggak bisa dibiarin. Untuk itu, untuk teman-teman host dan penulis Siwo TV dan Siwo.com, ya silahkan kita serang Nasdem ini sampai nggak masuk Senayan. Mari kita bersama-sama berjihad untuk melawan Partai Nasdem. Karena udah nyenggol Pak Jokowi, ini udah kebablasan ini gitu kan. Karena selama ini gitu ya, kita tuh nggak ada mempermasalahkan Pak Jokowi sebagai petugas partai kok. Ya karena semua kader itu emang petugas partai gitu. Ya kalau nggak mau jadi petugas partai, jangan jadi kader partai, kan simple itu. Dan selama bertahun-tahun, selama 9 tahun, ini nggak pernah keluar dan dipermasalahkan oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem ketika mendukung Pak Jokowi tahun 2014, nggak pernah ada masalah soal status petugas partai. Baru setelah Joni Plate ditangkap, ditahan oleh Kejaksaan Agung, tiba-tiba sekarang mempermasalahkan semua kesalahan ini karena Pak Jokowi adalah petugas partai. Ini apa-apaan ini? Apa-apaan gitu. Jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh Willy Aditya ini memang sudah kelewatan gitu ya. Karena gak ada yang salah dari petugas partai. Bahwa Pak Jokowi sebagai presiden, dia juga petugas partai, gak ada yang salah gitu. Sama lah seperti Joni Plate gitu ya. Dia sebagai Menkominfo, dia juga sekjen partai, apa yang salah? Gak ada yang salah, sama-sama benar posisinya gitu ya. Ya masa kalau kemudian orang sudah jadi presiden, tiba-tiba jadi ketua partai sih? Itu mah SBY. Pak Jokowi mah enggak gitu. Tetap kader, tetap sebagai petugas partai gitu. Jadi ya itulah orang-orang emosi gitu ya. Dia ingin memanfaatkan emosi publik yang orang-orang yang nggak suka dengan status istilah petugas partai dengan tata kata kemudian mau memainkan istilah-istilah ini untuk tujuan propaganda dan provokasi. Jadi ya namanya orang marah gimana gitu ya. Ya kayak gini lah situasinya. Tapi ya wajar gitu karena sekjennya sudah ditahan dan kemudian kena kasus korupsi gitu ya. Kemudian mungkin juga logistik untuk kampanye itu akan berkurang. Ya mau dari mana? 8 triliun loh. Hilang gitu aja gitu kan. Ketahuan. Ya wajar kalau kemudian
Willy Aditya itu kemudian marah gitu. Tapi lebih dari itu menurut saya kemarahannya itu ya semestinya bisa ditahan, bisa dikendalikan seperti yang dilakukan oleh Surya Paloh kemarin gitu ya. Karena Surya Paloh ketika melakukan kompres itu kan kayaknya pandai sekali menata kata. Emosi sih kelihatannya gitu ya, tapi kan mampu untuk merangkai kata seolah-olah ini tidak ada apa-apa. Wah, saya tidak percaya itu politisasi. Wah, itu kan yang disampaikan sama Surya Paloh gitu. Tapi kader-kadernya Willy Aditya ini memainkan narasi yang berbeda sehingga susah untuk dipercaya kalau kemudian kader-kader Partai Nasdem ini tidak disuruh oleh Surya Paloh. Apa iya sih kader Nasdem punya pemikiran sendiri dan kemudian melawan instruksi atau arahan dari ketumnya sih? Kan nggak mungkin gitu. Apalagi kalau Willy Aditya ini sampai bicara soal ini adalah ideologi yang picik katanya. Jadi Presiden Jokowi itu ketika menjadi Presiden Indonesia dan masih menjadi petugas partai itu dianggap sebagai wah ini ideologi yang picik katanya. Karena kita ini sama-sama anak bangsa, kita ini sama-sama nasionalis. Nggak ada tuh istilah, kamu nasionalis, aku enggak. Aku lebih nasionalis dari kamu, itu enggak. Itu pasti tipuan katanya. Tipuan dari mana gitu. Orang-orang di Indonesia yang tidak nasionalis, yang membenci negaranya sendiri, terbukti banyak, terlalu banyak gitu. Terlalu banyak datanya, terlalu banyak buktinya. Apa iya kemudian semua HTI, FPI, NII, dan sebagainya itu adalah tipuan? Ya enggak lah, orangnya banyak kok. Tipuan dari mana gitu. Tapi dari sini gitu ya, dengan kemarahan Nasdem yang meluap-luap itu gitu ya, saya semakin curiga gitu bahwa dana ini tidak hanya digunakan oleh Joni Plate sendiri gitu. Karena ya kalau satu partai panik itu menunjukkan memang satu partai kena. Ikut menikmati gitu kan. Karena kalau orang nggak terlibat, nggak ikut menikmati ya biasa-biasa aja gitu ya. Misalkan seperti ada tuh beberapa penulis saya di siwon.com dulu itu mengkoordinasi beberapa penulis untuk menulis kebaikan-kebaikan dan prestasi Joni Plate. Dulu lah, beberapa bulan yang lalu lah sebelum kena kasus ini gitu ya. Dan saya tahu tuh, cuma saya biarin gitu ya. Ya karena saya nggak dapet, biarin aja gitu. Nah sekarang ketika Joni Plate ditahan oleh Kejaksaan Agung, ya saya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Oh saya nggak dapet. Yang dapet itu kayaknya yang panik, yang emosi jiwa itu kayaknya yang dapet. Ya gimana, korupsi triliunan gitu ya. Kalau nggak ke partai ya mau kemana gitu. Kalau dimasukkan ke dana pribadi, wah gampang ketahuan. Kalau dibelikan aset, gampang kelacak gitu ya. Jadi ya kayaknya memang untuk urusan-urusan partai gitu. Jadi ya, ini semakin meyakinkan dan semakin mencurigakan bahwa kasus korupsi BTS ini memang dilakukan oleh Joni Plate untuk kepentingan partai politik, untuk kepentingan pemilu dan kampanye tahun 2024 nanti. Sehingga ya wajar kalau kemudian semuanya emosi. Karena Surya Paloh juga dulu sebenarnya santai itu ketika sekjennya pernah ditahan juga kan, pernah korupsi juga kan si Rio Capella itu kan juga pernah ditahan gitu ya karena kasus korupsi dulu gitu ya, sekjen Nasdem. Tapi pembelaannya itu tidak seperti sekarang, Bu. Jadi semakin dibela, semakin dibentengi si Joni Plate ini atas dasar dugaan tidak bersalah dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang satu partai sudah panik semua dan kita berharap agar kasus ini bisa jadi momentum untuk membuka sebersih-bersihnya dan sebesar-besarnya untuk melihat kasus korupsi di Partai Nasdem gitu. Karena kalau melihat Nasdem Tower itu mewah sekali gitu. Wah itu mahal itu, bangunnya berapa itu? Dari mana duitnya itu? Panjang lah ceritanya. Tapi ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.